Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pagi hari, pesantren Gembar. Kabar beredar cepat. Seorang santriwati dikabarkan kabur malam-malam. Azizah. Ia tidak ditemukan di kamar tadi subuh. Mukenanya masih tergantung. Sandalnya masih di dekat kamar mandi, tapi orangnya hilang. Ustazah panik mengurus kamar dengan bingung. Semua santriwati ditanyai satu persatu. Tidak ada yang tahu apa-apa. Tidak ada yang mendengar apa-apa. Azizah tidak pernah bilang apa-apa. Ia hanya terlihat diam seperti biasa. Setelah zuhur, Gus Imron memanggil para ustadz dan pengurus. Ia berdiri di depan mereka dan bicara dengan tenang. Azizah kabur dari pesantren tadi malam. Saya mendengar dari santri putra bahwa ada laki-laki yang masuk dari luar. Kemungkinan besar Azizah terbujuk rayuan dan pergi bersama laki-laki itu, kata Gus Imron. Semuanya terdiam. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa terjadi hal begini? Apa tidak ada tanda-tanda lain sebelumnya? Kata ustadz lain kepada Gus Imron. Gus Imron menunduk. Saya juga tidak menyangka. Tapi kadang godaan dunia memang datang tiba-tiba. Saya berharap kita semua bisa mengambil pelajaran. Kita doakan, semoga Azizah sadar dan kembali ke jalan yang benar. Suasana mendadak penuh penyesalan. Para santriwati menangis. Beberapa ustazah menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal membimbing. Kamar Azizah digeledah, catatan-catatan diperiksa, tapi tidak ditemukan petunjuk apapun. Yang ada hanya pakaian rapi di lemari, mustaf yang tertutup rapat, dan sajadah yang terlipat. Hari itu semua santri dikumpulkan di aula. Kiai tidak hadir, hanya Gus Imron yang berdiri di depan dan memberi pesan panjang tentang pentingnya menjaga diri dari godaan setan, menjaga kehormatan, dan jangan mudah percaya pada laki-laki dari luar. Azizah yang selama ini jadi panutan, kini disebut sebagai contoh santriwati yang tersesat. Di sudut aula, Kang Malik duduk diam. Entah karena hawa yang lebih dingin dari biasanya, atau karena pikiran yang tidak berhenti mengulang wajah terakhir Azizah yang ia lihat. Ia ingin menangkap semuanya hanya kebetulan, tapi dalam hati kecilnya ada suara lain. Suara yang terus mengganggu dan mengatakan bahwa semua ini tidak wajar. Seminggu berlalu sejak kabar Azizah kabur diumumkan. Tapi bukannya mereda, suasana di pesantren malah semakin aneh. Beberapa santri putri mulai mengeluh merasa diawasi saat di kamar mandi. Santri putra mengaku mendengar suara orang mengaji sendiri di belakang asrama tua. Para ustadz menganggapnya sugesti dan meminta semua tetap fokus pada ibadah dan hafalan. Tapi rasa dingin itu tetap menempel, apalagi saat malam datang. Hasan adalah yang pertama merasakan gangguan itu. Malam itu sekitar pukul 2, ia bangun karena perutnya mulas. Ia berjalan sendiri ke kamar mandi belakang asrama putra. Jalannya gelap, hanya lampu redup yang menggantung di tiang bambu di ujung lorong. Hasan menguap sambil menggaruk kepala. Ia membawa gayung dan handuk kecil, lalu berhenti di depan bak air. Bak itu penuh seperti biasa. Tapi begitu ia menceburkan tangan ke dalam, airnya itu berubah warna, merah, bukan seperti tanah, bukan seperti karat,
merah seperti darah, pekat, anyir. Bau amis menyengat keluar dan membuat Hasan mundur satu langkah. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Gumam Hasan sambil mengangkat tangan. Air yang menetes dari jari-jarinya itu bukan air biasa, lengket, seperti lendir bercampur darah basi. Ia langsung mengelap tangannya ke sarung, tapi bau amisnya itu tidak hilang. Ia menunduk ke bak, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Dari dalam air itu muncul gelembung, lalu pelan-pelan muncul wajah. Wajah yang setengah hancur, matanya bolong, mulutnya sobek. Jilbab menempel di kulitnya yang robek. Itu wajah yang ia kenal. Wajah yang pernah menangis di gudang seminggu yang lalu. Wajah Azizah. Azizah bukanlah sekedar bayangan samar atau suara angin yang berhembus di malam hari. Ia adalah manifestasi dendam yang hidup, yang lahir dari luka yang tak pernah sembuh. Tubuhnya yang dulu suci dan tenang, kini berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Seolah neraka sendiri telah membentuknya dari tanah kuburannya yang dangkal. Kulitnya yang dulu putih bersih, sekarang retak-retak seperti tanah kering di musim kemarau, dengan darah kental mengalir dari celah-celahnya. Bukan darah segar, tapi darah basi yang berbau amis busuk. Campuran antara pupuk gudang dan daging membusuk. Rambutnya yang panjang, basah dan lepek. Bukan lagi hitam mengkilap, tapi hitam pekat seperti malam tanpa bulan. Menjuntai hingga menyentuh lantai dan meninggalkan jejak lendir merah dimanapun ia melangkah. Jilbabnya yang dulu rapi kini sobek-sobek. Ujungnya terbakar, menggantung di tubuhnya seperti kain kafan yang sobek. Matanya bolong. Bukan hanya kosong, tetapi seperti lubang hitam yang menyerap cahaya. Dengan darah kental mengalir di sudutnya, menetes perlahan ke pipinya yang retak. Mulutnya setengah terbuka, menunjukkan gigi-gigi yang patah. Beberapa di antaranya berlumur darah kering. Suaranya yang dulu merdu saat ngaji, kini parau dan patah-patah, seperti besi berkarat yang digesekkan di batu. Setiap langkahnya terdengar seperti gesekan tulang di lantai, disertai bau yang membuat udara terasa berat. Ia tidak melayang seperti hantu-hantu dalam cerita, tetapi menapak tanah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah dan lendir yang menguap menjadi asap tipis. Hasan mematung. Wajah Azizah tidak bicara, hanya muncul dan menatapnya. Lalu satu tangan muncul dari air. Kulitnya pucat retak-retak, dengan kuku-kuku panjang yang patah di ujungnya. Tangan itu menarik Hasan ke dalam bak. Hasan menjerit, membanting gayung, dan berlari terbirit-birit keluar dari kamar mandi. Ia tidak berhenti sampai kembali ke kamarnya. Nafasnya tidak karuan. Tubuhnya basah karena keringat dingin. Teman sekamarnya terbangun, tapi Hasan hanya bilang dia sakit perut dan langsung membungkus dirinya dengan selimut. Ia tidak tidur sampai pagi. Matanya menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Keesokan harinya wajahnya pucat, tapi ia tidak bicara banyak. Ia hanya duduk diam dan menunduk. Saat sholat berjamaah, ia selalu di saf paling belakang. Kepalanya lebih sering menunduk dalam-dalam. Ia berhenti tertawa. Ia berhenti menggoda santri lain, tapi tidak ada yang bertanya kenapa. Hasan memang bukan orang yang suka bicara banyak. 2 malam setelah itu, Hasan kembali ke kamar mandi yang sama. Tidak ada pilihan, perutnya kembali mulas. Tapi kali ini, ia membawa senter dan mencoba menenangkan diri dengan membaca doa-doa pendek di jalan. Ia membuka pintu WC nomor 7, pintu yang paling pojok. Ia duduk, tenang, diam. Tapi saat ia hendak keluar,
Pintu itu tidak bisa dibuka. Ditarik pelan tidak bisa. Didorong tetap tidak bergerak. Siapa yang main-main? Teriak Hasan dari dalam. Tidak ada jawaban. Ia menggedor pintu itu berkali-kali. Brak, brak, brak. Tapi tetap tidak ada jawaban. Lalu dari bawah celah pintu, air mengalir merah. Sama seperti sebelumnya. Air itu tidak deras, tapi menetes pelan-pelan. Seperti darah dari tubuh yang baru disayat. Hasan mendongak. Jantungnya berdetak kencang. Ia mundur, menempel ke dinding. Lalu dari lubang WC muncul rambut panjang hitam basah. Rambut itu keluar perlahan seperti ular, melingkar di lantai, lalu naik ke atas. Hasan menjerit dong dan mencoba melompat ke atas kloset. Tapi rambut itu naik lebih cepat. Dalam hitungan detik, rambut itu menjerat lehernya kencang. Hasan berusaha meronta, tapi tubuhnya terbentur tembok. Lehernya ditarik kuat-kuat ke bawah. Wajahnya membentur kloset, mulutnya terbuka, matanya membelalak, nafasnya habis. Rambut itu menarik kepalanya ke dalam lubang. Hasan tidak bergerak lagi. Pagi harinya, kamar mandi itu ditemukan terkunci dari dalam. Pengurus terpaksa mendobraknya. Di dalam, Hasan sudah tidak bernyawa. Kepalanya masuk ke dalam lubang kloset. Lehernya tertekuk. Tubuhnya seperti orang sujud, tapi kaku dan dingin. Di lantai ada bekas air yang tidak jelas asalnya. Pengurus pesantren mencoba menjelaskan kepada para santri bahwa Hasan terpleset saat buang air. Kepalanya terbentur dengan keras, mati di tempat. Kabar itu disampaikan dengan suara gemetar, tapi para santri tidak mudah percaya. Santri putri mulai saling berbisik. Beberapa dari mereka mengaku bermimpi didatangi Azizah. Wajahnya rusak, tapi suaranya tetap lembut. Ia tidak bicara, hanya menangis, menatap, berdiri di ujung kamar, atau duduk di pojok aula. Suasana pesantren mendadak berubah. Tidak ada yang berani keluar kamar malam-malam. Bacaan zikir makin keras di setiap asrama. Tapi suasana dingin itu tetap terasa, seakan tidak mau pergi. Gus Imron tidak menunjukkan reaksi besar atas kematian Hasan. Ia hanya menyampaikan pesan pendek usai sholat maghrib. Kita kehilangan salah satu saudara kita. Semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amalnya. Jangan berspekulasi, jangan membuat cerita macam-macam. Tetap fokus pada ibadah. Ini ujian bagi kita semua, kata Gus Imron. Suaranya tenang, tapi sorot matanya tajam, seakan menantang siapapun yang ingin mempertanyakan sesuatu. Roni terlihat paling gelisah di situ. Saat jenazah Hasan dibawa keluar dari kamar mandi, Roni tidak ikut mengangkat. Ia hanya berdiri dari jauh. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bibirnya bergetar seperti orang menahan mual. Sejak malam itu, ia tidak pernah tidur dengan lampu mati. Ia menyalakan radio kecil setiap malam, memutar murotal atau lagu-lagu sholawat. Tapi tetap saja wajahnya semakin hari itu semakin pucat oleh keringat dingin. Matanya merah karena tidurnya itu kurang. Kang Malik memperhatikan semua ini dari jauh. Sejak kematian si Hasan, Kang Roni itu berubah drastis. Ia tidak lagi bercanda dengan santri lain. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tangannya sering gemetar. Ia tidak mau makan bersama. Ia juga tidak tidur dengan lampu mati. Kadang ia duduk di ranjangnya sendiri, menatap kosong ke dinding. Kadang ia
membaca sholawat keras-keras, lalu tiba-tiba berhenti dan menutup telinga. Teman-temannya mulai takut pada si Roni yang berada satu kamar dengannya. Mereka sering mendengar Roni berbicara sendiri, suaranya serak. Kadang seperti orang yang sedang memohon. Kadang mereka juga mendengar suara lirih perempuan mengaji di sekitar tempat tidur Roni. Tapi setiap mereka buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya Roni yang duduk di ranjang, memegangi kepalanya sendiri. Aku melihatnya, kata Roni pelan suatu malam kepada santri di sebelahnya. Dia duduk di ranjangku. Dia menyenandungkan sholawat dengan suara serak. Darahnya menetes ke lantai. Santri yang ada di sebelahnya itu ketakutan mundur. Ron, kamu ngomong apa? Hei, aku melihatnya. Azizah di sini. Roni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia ada di sini. Kabar itu cepat menyebar. Santri putra mulai menjauh dari Roni. Mereka tidak berani lagi tidur di dekat ranjangnya. Mereka pindah ke pojok lain meski kamar jadi sempit. Roni dibiarkan sendirian di sisi kanan kamar. Lampu sengaja dibiarkan menyala sepanjang malam, tapi setiap malam cerita Roni tetap terdengar. Roni sering terbangun sekitar tengah malam, matanya terbuka, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Ia melihat Azizah duduk di ujung ranjangnya. Wajahnya lebih rusak dari sebelumnya. Darah menetes dari pipi dan lehernya, jilbabnya setengah terbakar. Suaranya serak, menyenandungkan sholawat yang biasa Azizah baca di aula. Tapi nadanya itu aneh, seperti suara yang keluar dari tenggorokan penuh dengan pasir. Pergi, tolong jangan ganggu aku, kata Roni, suaranya gemetar. Azizah tidak menjawabnya, ia hanya menunduk, suaranya semakin keras, darahnya menetes ke lantai. Bau amis memenuhi kamar. Roni menutup telinga menjerit. Teman-temannya terbangun dan melihat Roni menggeliat di ranjangnya sendiri, berteriak seperti orang gila. Ron, istighfar, Ron, kata salah satu santri sambil mengguncang-guncang bahunya. Roni terbangun, nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia memandang sekeliling, tidak ada Azizah, hanya teman-temannya yang ketakutan. Ia duduk memegangi kepalanya sendiri, menangis dengan pelan. Sehari-hari Roni itu makin hancur. Ia tidak lagi mengikuti sholat jamaah. Ia jarang makan, bibirnya pecah-pecah, tangannya gemetar terus-menerus. Ia sering menggumamkan nama Azizah. Kadang diselingi sumpah serapah, kadang doa. Semua yang melihatnya itu merasa kasihan sekaligus takut. Malam ketiga setelah kematian Hasan, Roni benar-benar tidak bisa tidur dia. Ia duduk di lantai, punggungnya itu bersandar ke dinding. Lampu menyala terang. Radio kecil di sampingnya itu memutar murotal, tapi suara itu tiba-tiba rusak seperti kaset kusut. Dari balik suara murotal itu terdengar lagi suara perempuan menyenandungkan selawat. Suara itu semakin dekat, makin parau. Roni mendongak. Di depan pintunya, di situ ada Azizah berdiri. Wajahnya lebih rusak dari sebelumnya. Darah menetes ke lantai, membentuk jejak ke arahnya. Rambutnya panjang, basah, menjuntai ke lantai. Matanya bolong. Mata bolong itu menatap tanpa kedip. Ampun, kata si Roni dengan pelan, tubuhnya gemetar. Aku cuma nurut sama Gus Imron. Azizah melangkah pelan ke arahnya. Suara sholawatannya itu semakin keras.
Roni bangkit, mundur, menabrak ranjang. Ia menjerit, teman-temannya terbangun dong. Tapi yang mereka lihat itu hanya Roni berteriak dan berlari keluar kamar seperti orang yang kesurupan. Roni berlari keluar asrama tanpa alas kaki. Malam itu gelap, langit mendung, angin kencang bertiup dari arah lapangan. Santri lain yang melihatnya itu hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Roni terus berlari ke arah masjid, ke arah menara yang menjulang di tengah pesantren. Ia menaiki tangga menara itu satu persatu. Nafasnya memburu. Di bawah beberapa santri berteriak memanggilnya, tapi ia tidak mendengar. Di atas, angin kencang membuat jilbab penutup menara itu berkibar. Roni berdiri di bibir menara, wajahnya pucat, matanya merah. Ampun Azizah, ampun. Bukan aku yang disuruh. Gus Imron yang nyuruh. Sebenarnya ada apa dengan Gus Imron? Sehingga Azizah itu selalu menghantui si Roni. Nah, suara Roni itu pecah kan, nyaris tidak terdengar di tengah angin. Beberapa santri yang melihat dari bawah itu hanya bisa menatapnya ngeri. Mereka tidak melihat Azizah, hanya Roni yang berdiri sendiri di puncak menara, berteriak-teriak seperti orang gila. Tapi Roni melihatnya di depan matanya bahwa Azizah berdiri di ujung menara. Rambutnya terurai, matanya bolong, darahnya menetes ke lantai. Senyum dingin di wajahnya. Jangan ganggu aku. Aku akan cerita ke semua orang. Aku akan. Roni memandang wajah Azizah sekali lagi. Lalu ia menjerit keras, menutup wajahnya dan melompat. Tubuhnya jatuh ke bawah, bruak, menabrak lantai pelataran masjid dengan suara yang sangat keras. Cerak. Santri yang melihat itu menutup mulut, menahan teriak. Beberapa itu berlari mendekat, tapi terlambat. Tubuh Roni hancur di pelataran. Darah mengalir di lantai keramik yang putih. Matanya terbuka, wajahnya masih seperti orang yang ketakutan. Dan di bagian kepalanya itu retak, hancur. Beberapa bulan yang lalu, sebelum kejadian itu, mungkin ini flashback ya, sebelum Azizah dikabarkan melarikan diri dari pesantren. Azizah itu dulu duduk di barisan depan aula putri, tepat di bawah mimbar pengajian. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya memeluk Al-Quran yang sudah mulai lusuh sambulnya. Matanya lurus ke depan, tapi ia tidak melihat apapun selain huruf-huruf yang sudah ia hafal di luar kepala. Suaranya jarang terdengar kecuali saat murajaah. Tapi semua tahu kalau Azizah itu sudah membuka mulut. Yang keluar adalah hafalan sempurna, melafalkan dengan bersih, dan nada yang nyaris seperti qiraah dewasa. Usianya baru 17 tahun, wajahnya tenang, bersih, dan selalu tersenyum. Ada satu lesung pipi kecil di pipi kirinya yang selalu membuat para santri putri lain itu iri. Tapi Azizah tidak pernah terlalu sadar akan hal itu. Ia tahu dirinya itu disukai banyak orang. Ia juga tahu ia sering diperhatikan. Tapi semua itu tidak pernah membuatnya merasa lebih dari siapapun. Ia tetap bangun subuh seperti yang lain, ikut piket kamar mandi, dan menyapu halaman setiap Jumat pagi. Yang Azizah inginkan itu sederhana saja. Setelah lulus nanti, ia ingin pulang ke kampung dan membuka kelas mengaji untuk anak-anak kecil di masjid dekat rumahnya. Ia tidak bercita-cita jadi ustazah terkenal.
Ia tidak memikirkan beasiswa ke luar negeri seperti santri-santri unggulan lainnya. Ia hanya ingin punya hidup yang bersih, tenang, dan dekat dengan Al-Quran. Itu saja. Nah, Azizah itu tinggal di kamar B4 bersama 6 santriwati lainnya. Mereka sudah seperti saudara, tapi meskipun dekat, Azizah tetap tidak banyak bicara. Ia lebih sering mendengarkan kalau teman-temannya sedang cerita tentang cinta-cintaan atau lelaki di luar sana. Azizah hanya tersenyum atau pura-pura tidur. Ia menjaga dirinya bukan karena sok suci, tapi karena memang tidak tertarik. Namun bukan berarti tidak ada yang tertarik padanya. Kang Malik adalah salah satu santri putra senior. Ia bukan tipe yang banyak omong. Badannya itu kurus, kulitnya gelap, dan bajunya sering terlihat lebih kusam dibandingkan santri lain. Ia berasal dari keluarga petani miskin di pelosok. Setiap kali ada jadwal gotong royong, ia selalu jadi yang paling awal datang dan paling akhir pulang. Ia tidak terlalu pintar, tapi rajin. Ia juga sering jadi makmum bagi para ustadz. Dari kejauhan, Kang Malik itu sering memperhatikan Azizah. Ia tahu batas. Ia tidak pernah menyapa Azizah di luar kegiatan resmi. Tapi saat pengajian gabungan atau saat kerja bakti membersihkan lapangan, tatapan Kang Malik selalu mencari-cari sosok gadis berjilbab putih dengan mata teduh itu. Sesekali mata mereka bertemu. Azizah kadang menyadarinya, kadang pura-pura tidak. Dalam hati, ia tidak risih. Tapi ia juga tidak pernah mengizinkan pikirannya melangkah lebih jauh. Azizah itu bukan untukku. Dia terlalu bersih. Aku cuma bisa menjaga dia dari jauh. Gumam Kang Malik suatu malam sambil menyapu lantai musola. Di sisi lain, perhatian lain mulai datang. Tapi bentuknya itu berbeda, yaitu Gus Imron. Nah, ini Gus Imron ini, anak kiai pesantren Al-Fatih, mulai sering menyebut nama Azizah dalam berbagai kesempatan. Ia baru kembali dari pesantren lain setelah mondok beberapa tahun. Sekarang ia mulai sering mengisi kajian, memimpin sholat, dan ikut dalam musyawarah dengan para ustadz senior. Di mata para santri, Gus Imron ini adalah sosok alim, sopan, dan karismatik. Wajahnya bersih, kulitnya putih, pakaiannya selalu rapi, dan ia itu pandai bicara. Santri putra menaruh hormat padanya, dan santri putri seringkali mencuri pandang saat ia lewat, termasuk Azizah di awal-awal. Sampai kemudian ada hal yang membuat Azizah itu merasa tidak nyaman. Saat pengajian malam Sabtu, Gus Imron tiba-tiba menyebut nama Azizah di depan semua santri. Kita patut meladani santriwati seperti Azizah. Hafalannya kuat, ibadahnya terjaga. Bunga di taman, ilmu itu bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling dalam akarnya, katanya sambil tersenyum ke arah Azizah. Seluruh mata berbalik menatap Azizah. Beberapa santri putri tersenyum kecut. Azizah sendiri menunduk. Tidak tahu harus merasa bangga atau bingung. Ia hanya mengangguk pelan sambil menahan nafas di pipinya. Sejak saat itu, perlahan-lahan perhatian Gus Imron itu semakin terasa. Ia mulai menyapa Azizah di lorong perpustakaan. Kadang saat kegiatan di kebun, ia lewat dan bertanya apakah Azizah butuh bantuan. Beberapa kali ia mengirim pesan lewat ustazah untuk meminta Azizah membacakan hafalan secara pribadi di ruang tengah pesantren. Gus Imron,
naksir kamu, Zah. Kalau kamu jadi menantu Kiai, jangan lupakan kami ya. Kata Halimah, teman sekamarnya sambil tertawa kecil. Aziza hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Ia tidak tahu perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia sangat menghormati keluarga Kiai. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara Gus Imron melihatnya. Pandangannya itu terlalu dalam, terlalu tajam, seolah bukan sedang menilai hafalan, tapi sedang menguliti. Suatu sore di perpustakaan, Aziza sedang menyusun kitab-kitab di rak. Ia sendirian. Tiba-tiba Gus Imron itu masuk. Langkahnya tenang, wajahnya seperti biasa, ramah dan tenang. Azizah, Katanya sambil mendekat. ayahku melihat cahaya dalam dirimu. Cahaya yang bisa menerangi pesantren ini kelak. Aziza menoleh pelan. Ia tidak langsung menjawabnya. Aku hanya ingin memastikan cahaya itu tidak redup. Lanjut Gus Imron sambil menatapnya dengan tajam. Aziza menunduk. Saya hanya ingin belajar, Gus. Iya, saya tahu. Tapi tidak semua orang mampu menjaga anugerah seperti kamu. Aziza mengangguk kecil, lalu pura-pura sibuk merapikan kitab. Dalam hati, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena bahagia, tapi karena rasa tak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Malamnya, ia sulit tidur. Kata-kata Gus Imron terngiang-ngiang. Wajahnya yang tersenyum, tetapi dengan mata yang tidak ikut tersenyum. Aziza bukan anak kecil. Ia tahu perasaan aneh yang muncul di dadanya. Bukan kagum, tapi semacam dorongan untuk menjauh. Beberapa hari setelah itu, Kang Malik melihat Aziza sedang duduk di dekat kebun terong sendirian. Ia mengambil keberanian untuk mendekat, hanya sebentar. Azizah, Katanya pelan. Aziza menoleh. Maaf Azizah, kalau boleh, saya mau bilang satu hal. Aziza menatapnya, menunggu. Hati-hati, tidak semua yang berkilau itu emas. Kadang cuma kuningan yang disepuh. Aziza memandangi Kang Malik sebentar. Tidak ada senyum, hanya anggukan kecil seperti menerima pesan itu. Kang Malik tidak berkata apa-apa lagi, ia langsung pergi. Tak ingin terlalu lama di dekatnya. Hari-hari berikutnya, Aziza semakin merasa ada yang berubah. Setiap kali ia lewat di lorong pesantren, ia merasa diperhatikan. Tatapan dari santri putri bukan lagi kagum, tapi seperti mencurigai. Gus Imron semakin sering muncul di tempat-tempat yang sama dengan Aziza. Di aula, di halaman, di perpustakaan. Namun, Aziza tidak punya alasan untuk menolak. Keesokan harinya, Aziza diminta datang ke ruangan perpustakaan selepas duha. Ustazah Nisa yang menyampaikan pesan itu. Katanya, Gus Imron ingin meminta bantuan untuk menyusun kitab-kitab yang akan dipakai pada kajian kitab kuning bulan depan. Aziza mengangguk. Perpustakaan adalah tempat umum. Selama ini ia nyaman di sana. Ia tidak melihat ada yang salah. Saat ia tiba, perpustakaan itu masih kosong. Rak-rak tinggi berdiri berjajar. Aroma kayu lama dan debu tipis menyatu dengan bau tinta dari buku-buku tua. Jendela-jendela kayu dibiarkan terbuka setengah. Angin masuk perlahan. Aziza menaruh tas kecilnya di bawah meja, lalu mulai mengecek daftar kitab yang diletakkan di meja. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari arah pintu belakang. Gus Imron masuk dengan senyum ramah. Bajunya putih bersih. Aroma parfumnya langsung menyusup ke hidung Aziza.
Ia membawa setumpuk kitab yang diletakkan di meja depan. Azizah menunduk sopan, tapi perasaannya tidak setenang biasanya. Terima kasih udah datang, Azizah. Aku butuh orang yang teliti untuk menyusun kitab-kitab ini. Santriwati lain kurang fokus, tapi kamu beda. Azizah hanya mengangguk. Ia mulai membuka kitab-kitab itu, menyalin judul-judulnya ke buku catatan. Tangannya bergerak seperti biasa, tapi pikirannya tidak diam. Ayahku bilang, kamu punya ketenangan yang sulit dicari di zaman sekarang. Ucap Gus Imron pelan. Ketenangan itu langka, apalagi di wajah perempuan. Azizah tidak menjawab. Ia menunduk pura-pura tidak dengar, tapi hatinya mulai tidak enak. Azizah. Gus Imron berhenti sejenak, suaranya lebih dalam. Aku tidak pernah melihat cahaya seperti yang kulihat di dirimu. Kata-katanya terdengar seperti pujian, tapi juga seperti jerat. Mata Gus Imron menatapnya lama, seolah ingin menembus pikirannya. Azizah mengangguk seadanya, lalu bangkit berdiri. Saya permisi dulu, Gus. Belum salin hafalan tadi pagi. Gus Imron tersenyum, tapi tidak menjawab. Azizah cepat-cepat keluar, langkahnya sedikit gemetar. Sejak hari itu, pertemuan dengan Gus Imron semakin sering. Terkadang ia diminta membawa kitab ke ruang kiai. Kadang disuruh menemani pengurus arsip kajian. Selalu berdua. Selalu dengan alasan yang tampaknya itu masuk akal. Setiap permintaan lewat ustazah atau surat kecil yang dititipkan lewat pengurus. Tidak ada yang terang-terangan. Tapi semuanya diarahkan agar Azizah ada di dekatnya. Setiap pertemuan membuat Azizah makin bingung. Tatapan Gus Imron itu tidak berubah. Ucapan-ucapannya semakin lembut. Tapi terlalu personal. Ia tidak pernah menyentuh. Tapi jarak di antara mereka selalu terasa lebih sempit dari seharusnya. Azizah mulai merasa terkepung. Tapi ia tidak tahu kemana harus lari. Di saat yang sama, dua santri senior, Hasan dan Roni. Ya, itu yang tadi itu Roni dan Hasan itu mati ya. Dia itu mulai sering muncul di sekitar Azizah. Mereka pura-pura ramah, kadang menawarkan bantuan membawa barang, kadang menyapa dengan nada bercanda yang tidak lucu. Roni pernah berkata dengan pelan, Santriwati teladan makin cantik saja ya, kalau duduk di taman. Azizah tidak menanggapi. Ia hanya pergi, tapi sorot mata mereka membuat Azizah tidak betah berlama-lama di tempat umum. Ia mulai menghindari koridor belakang di ruang makan umum saat mereka ada di sana. Azizah tidak bercerita pada siapapun. Siapa yang akan percaya? Gus Imron adalah anak kiai. Siapa yang akan percaya kalau ia bilang ia mulai merasa terintimidasi? Apalagi tidak ada tindakan langsung yang bisa dikatakan sebagai salah. Hanya tatapan, hanya kata-kata. Tapi perlahan, kata-kata itu jadi beban. Suatu sore, Azizah sedang duduk di bangku bawah pohon mangga di samping dapur umum. Ia sedang membuka catatan tafsir saat Kang Malik datang membawa ember berisi air wudhu. Ia berhenti sejenak, ragu, lalu duduk di ujung bangku yang sama. Ukti Azizah? Katanya pelan. Azizah menoleh, matanya tenang, tapi lelah. Boleh saya bicara sedikit? Azizah mengangguk. Saya cuma ingin bilang, hati-hati. Tidak semua yang berkilau itu emas. Kadang cuma kuningan yang disepuh. Azizah tidak tersenyum. Ia menatap Kang Malik beberapa detik lalu mengangguk kecil. Perkataan itu terulang kembali. Terima kasih, Kang. Kang Malik berdiri. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu kapan harus pergi.
Malam harinya, Azizah duduk sendiri di pojok kamar. Teman-temannya sudah tertidur. Lampu kamar dipadamkan, tapi Azizah tidak bisa tidur. Bayangan wajah Gus Imron terus muncul. Ucapan-ucapannya berputar di kepala. Wajah Hasan dan Roni terbayang. Bahkan mata Kang Malik yang nampak cemas ikut menghantui pikirannya. Ia mencoba membaca Al-Quran, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Matanya menatap huruf-huruf itu, tapi maknanya tidak masuk. Tiba-tiba, ia merasa asing di tempat yang selama ini ia anggap paling aman. Ia merasa seperti sedang dilihat, tapi bukan karena hafalannya, bukan karena akhlaknya, tapi karena tubuhnya. Azizah menarik selimut, tapi tubuhnya tidak merasa hangat. Ia memejamkan mata, berharap ngantuk akan datang. Tapi matanya tetap terbuka. Ia mulai mendengar suara-suara kecil yang membuatnya tidak tenang. Cekikikan pelan Hasan di lorong, langkah kaki Gus Imron di depan kamar. Itu hanya bayangan pikirannya, tapi bayangan itu terasa nyata. Esoknya saat ia sedang mencuci mukena di belakang asrama, Hasan lewat dan berkata dengan senyum tipis, "Jangan capek-capek Azizah, nanti capeknya sampai ke dalam." Azizah tidak menjawab. Ia mengangkat baskom lalu pergi begitu saja. Hari-hari berikutnya, Azizah mulai menghindari semua yang bisa dihindari. Ia tidak lagi duduk di tempat terbuka. Ia meminta jadwal piket diganti supaya tidak bersinggungan dengan Roni. Ia juga mulai menolak tugas tambahan dengan alasan sedang murajaah. Tapi tidak semua bisa ditolak. Surat dari Gus Imron tetap datang. Tugas tetap diberikan. Dan setiap kali ia menolak, Ustazah hanya berkata, Azizah, kamu santri yang dipercaya. Jangan kecewakan kepercayaan itu. Azizah hanya diam. Dia tidak sanggup berkata bahwa kepercayaan itu justru sedang mencekiknya. Tapi saat duduk membaca zikir, tubuhnya itu masih bergetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah. Tapi ia tidak bisa menunjukkan secara pasti. Ia ingin bercerita, tapi kepada siapa? Teman-temannya sibuk dengan hafalan. Keesokan harinya, setelah selesai membantu Ustazah di dapur, Azizah pergi ke perpustakaan. Tempat itu biasanya memberi rasa tenang. Aroma buku, debu, kayu, rak, dan bunyi yang membuatnya bisa fokus. Tapi belakangan, sunyi itu justru membuatnya gelisah. Ia menaruh tasnya di bawah meja, menarik nafas panjang, dan mulai merapikan kitab-kitab di rak paling belakang. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Azizah menoleh. Gus Imron berdiri di sana. Senyumnya tipis, matanya tajam, bajunya putih bersih, wangi. Tangannya memegang sebuah kertas kecil. "Azizah, aku butuh bantuanmu. Ini soal kitab langka milik almarhum ibuku. Kitab itu tersimpan di gudang tua belakang asrama putra. Hanya kamu yang bisa aku percayai untuk membantuku mengambilnya." Azizah terdiam. Ia tahu gudang tua itu. Santriwati dilarang mendekat. Tempat itu jarang dibuka. Ia memandang Gus Imron dengan ragu. Kenapa harus saya, Gus? Tanyanya pelan. Gus Imron mendekat sedikit. "Karena aku butuh orang yang bisa menjaga amanah. Ini kitab peninggalan ibuku. Tidak semua orang bisa memegangnya. Aku tidak ingin siapapun tahu. Aku percaya padamu." Nada suaranya lembut, tapi ada tekanan yang sulit dijelaskan. Azizah menggigit bibir. Ia ingin menolak, tapi nama almarhum ibunya disebut. Kitab peninggalan, amanah.
Kata-kata itu terdengar seperti ujian. Azizah pun mengangguk pelan. Baiklah, Gus. Ya udah, kita pergi sekarang saja, supaya lebih cepat. Mereka berjalan keluar ke perpustakaan. Matahari sore mulai turun. Cahaya kuning masuk di sela pepohonan. Azizah berjalan setengah langkah di belakang. Jalan menuju gudang tua itu sepi. Hanya ada lorong sempit melewati kebun pisang, lalu lapangan kecil yang jarang dipakai. Udara lembab, burung-burung bersuara pelan di kejauhan. Azizah mulai merasa tidak nyaman. Ia menunduk memegang erat ujung jilbabnya. Di pikirannya, ia berulang kali berkata, "Ini hanya mengambil kitab, ini aman, ini hanya membantu." Di depan, Gus Imron berjalan santai. Sesekali menoleh sambil tersenyum. Gudang ini memang jarang dibuka, makanya aku butuh kamu. Kalau orang lain tahu, bisa jadi masalah. Azizah mengangguk, kecil, tidak menjawab. Mereka tiba di depan gudang tua itu. Bangunannya kecil, dindingnya papan kusam, catnya mengelupas. Pintu kayunya besar. Kunci besi tua menggantung di sana. Di sekitarnya ada karung-karung pupuk bekas yang disusun asal. Bau lembab bercampur bau debu menyengat hidung. Tidak ada orang lain di sekitar. Gus Imron membuka pintu dengan kunci kecil yang ia bawa. Engselnya berderit pelan. Kret. Masuklah dulu. Aku ambilkan daftar kitabnya di rak. Azizah melangkah pelan. Ruangan itu pengap, gelap, meskipun ada celah cahaya dari ventilasi atas. Rak-rak kayu berdebu, karung-karung pupuk bersandar di dinding. Ada kotak-kotak kayu tua di sudut. Udara panas, berat. Azizah merasa dadanya itu sesak. Tapi ia mencoba terlihat biasa. Gus Imron menutup pintu di belakang mereka. Suara kuncinya terdengar jelas. Ceklek. Azizah menoleh. Gus, pintunya. Tidak apa-apa, kita hanya sebentar. Azizah melangkah ke rak paling dekat. Tangannya menyentuh debu. Bau pupuk semakin tajam. Ia memandang sekeliling. Kitabnya di mana, Gus? Langkah kaki lain terdengar dari bayangan antara rak. Dua orang muncul, Hasan dan Roni. Keduanya tersenyum lebar, tapi bukan senyum ramah. Senyum mereka seperti senyum orang yang baru menemukan mangsa. Mata mereka tajam. Hasan menutup pintu rapat-rapat dari dalam, lalu berdiri di depannya. Azizah mundur satu langkah. Ini apa, Gus? Suaranya gemetar. Hasan mendekat. Tangannya besar, kasar. Diam saja, Azizah. Jangan ribut. Azizah menoleh ke arah Gus Imron, berharap ia menjelaskan. Tapi Gus Imron hanya berdiri, menatapnya dengan wajah yang datar. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Ia maju satu langkah dan mendorong bahu Azizah lebih dalam ke sudut gudang. Gus, kenapa ini? Apa salah saya? Suara Azizah pecah. Gus Imron tidak menjawabnya. Hasan sudah berdiri di sampingnya. Roni menutup jalan keluar. Azizah mencoba lari. Tangannya berusaha meraih pintu. Tapi Hasan lebih cepat. Ia mencengkram pergelangan tangan Azizah keras-keras. Azizah merasa kecil. Lepaskan saya, Kang. Teriak saja, Azizah. Yang dengar paling jin penunggu gudang ini. Roni terkekeh pelan. Azizah berusaha menarik tangannya, memandang Gus Imron dengan mata penuh air. Gus, tolong saya. Apa ini? Diamlah, Azizah. Kau terlalu banyak bertanya. Gus Imron hanya menggeleng pelan, wajahnya dingin. Azizah menangis.
Ia mencoba mundur, tapi punggungnya menabrak karung-karung pupuk. Udara gudang terasa semakin sempit. Keringat dingin keluar dari pelipisnya. Tangannya bergetar, nafasnya berat. Hasan mencengkeram bahu Azizah. Roni menutup pintu rapat-rapat. Gus Imron berdiri di depan mereka, memandang dengan mata kosong. Azizah memandang sekeliling. Tidak ada jendela besar, hanya ventilasi kecil di atas. Bau debu dan pupuk membuat hidungnya perih. Ia berusaha berpikir, tapi otaknya kosong. Ia ingin berteriak lebih keras, tapi suaranya tercekik. Lepasin saya, tolong. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Hasan menunduk dekat ke wajahnya. Diam Azizah, semakin kau ribut, semakin berat nanti. Azizah memalingkan wajah. Air matanya jatuh. Tangannya masih berusaha menepis. Tapi genggaman Hasan itu terlalu kuat. Gus Imron melangkah mendekat, menatap Azizah dari atas ke bawah. Kau terlalu polos, Azizah, Katanya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Kau pikir dunia ini hanya seperti hafalanmu? Azizah menatapnya, tidak percaya. Kenapa, Gus? Kenapa? Tidak ada jawaban. Hasan menoleh ke Gus Imron, seolah menunggu perintah. Roni terkekeh lagi, matanya menyipit. Udara di dalam gudang seperti berhenti bergerak. Azizah menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya masih ditahan, kakinya gemetar. Ia merasa semua yang selama ini ia jaga perlahan runtuh di depan matanya sendiri. Tiba-tiba, suara engsel pintu bergeser pelan. Bunyi besi dari kunci terdengar seperti gema yang memerangkapkan di ruang itu. Semua yang di luar terdengar jauh. Tidak ada lagi suara santri lain. Tidak ada ustazah. Tidak ada dunia pesantren. Hanya gudang tua yang pengap. Gus Imron, Hasan, dan Roni. Azizah menunduk. Bahunya naik turun karena nafasnya yang tersengal. Air matanya jatuh di lantai berdebu. Tangan Hasan masih mencengkram. Gus Imron berdiri satu langkah di depannya. Matanya tak berkedip. Gus, tolong. Suara Azizah pecah, tapi tidak ada jawaban. Hanya tatapan dingin. Udara di dalam gudang semakin berat. Aroma pupuk bercampur debu menusuk hidung. Mata Azizah terasa perih. Telinganya berdenging. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Semua yang ia tahu tentang pesantren, tentang amanah, tentang ketenangan, seperti hancur di satu ruangan itu. Hasan mendekat lebih rapat, bibirnya menyeringai. Diam saja Azizah, jangan macam-macam. Tangannya yang besar menekan bahu Azizah, hingga ia terdorong mundur ke tumpukan karung pupuk di sudut gudang. Bau tajam pupuk membuat perutnya mual. Roni berdiri di sisi lain, menutup jalan keluar, matanya menyipit. Teriak saja, yang dengar paling penunggu gudang ini, gak ada yang lain. Katanya pelan dengan tawa kering. Azizah memandang Gus Imron lagi. Tolong saya, Gus. Ada apa ini sebenarnya? Diamlah, kau terlalu banyak bicara. Ia melangkah mendekat. Azizah mencoba meronta, tapi Hasan lebih dulu memegang kedua tangannya di belakang punggung. Roni menutup mulutnya dengan tangan kasar, menekan kuat-kuat. Nafas Azizah terputus-putus, tubuhnya gemetar. Oh, Gus. Gus. Suara Azizah hanya keluar seperti desahan tercekik di balik tangan Roni. Air matanya mengalir keras. Ia memanggil nama Tuhan dalam hati. Mulutnya bergetar tanpa suara. Gus Imron menunduk, mendekat. Wajahnya berubah datar dan dingin seperti batu.
Kau pikir dunia ini suci seperti hafalanmu? Kau terlalu polos. Sekarang, kau diam saja, gak usah melawan. Aziza berusaha menendang, tapi kakinya lemah. Hasan menekan tubuhnya agar ia tidak bisa bergerak. Roni menutup mulutnya semakin keras, nafasnya sesak. Gus Impron memperkosanya dengan wajah dingin, seperti orang yang merasa berhak. Tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan, hanya dingin dan tenang. Aziza menangis, berdoa, memanggil nama Tuhan. Tubuhnya mencoba meronta, tapi Hasan menahannya. Roni menutup mulutnya. Diam, Sundal, Kata Hasan kasar di telinganya. kau pikir kau paling suci? Roni tertawa pendek. Hari ini, lihat siapa yang berkuasa. Aziza hanya bisa menangis. Matanya memandang ke atas, ke ventilasi kecil di langit-langit gudang. Debu jatuh pelan di wajahnya. Bibirnya bergetar memanggil nama Tuhan. Ia bertanya dalam hati. Apa dosaku? Kenapa ini terjadi? Gus Impron tidak berhenti. Tangannya mencengkram dagu Azizah keras-keras, memaksanya untuk diam. Jangan berteriak. Anggap ini pengabdianmu. Tangannya dingin. Air mata Azizah deras. Tangannya mencoba mendorong tapi lemah. Kakinya berusaha menendang tapi tidak ada tenaga. Suara doa keluar terputus-putus seperti orang yang sekarat. Udara di dalam gudang semakin berat. Bau pupuk bercampur keringat dan debu. Mata Azizah berkunang-kunang, kepalanya terasa ringan. Hasan melepaskan genggamannya sebentar untuk mengganti posisi. Azizah berusaha bangun, tapi tubuhnya limbung. Ia tersandung kotak kayu tua di belakangnya. Ujung kepalanya membentur lemari besi berkarat di sudut ruangan. Bunyi dentang besi keras memecah keheningan. Darah langsung mengucur dari pelipisnya. Tubuhnya goyah, nafasnya tersengal. Gus. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Hasan melompat mundur. Gus, dia berdarah, Gus. Roni ikut mundur, wajahnya pucat. Astagfirullah, dia berdarah, Gus. Gus Imron berhenti, wajahnya yang dingin mendadak berubah panik. Ia menatap Azizah yang jatuh tertunduk, tubuhnya miring, bersandar pada karung pupuk. Darah dari pelipisnya menetes ke lantai berdebu. Matanya setengah terbuka, nafasnya semakin pelan. Azizah. Suara Gus Imron serak. Untuk pertama kalinya, ia mendekat, menunduk. Azizah tidak menjawab, bibirnya bergerak pelan memanggil nama Tuhan. Tangannya yang bergetar mencoba meraih jilbabnya yang miring. Nafasnya pendek. Hasan melangkah mundur, wajahnya tegang. Gus, kita apain ini? Kita apain? Roni berdiri di belakangnya, tubuhnya kaku. Gus, ini gawat, Gus. Dia mati, Gus. Gus Imron menatap Azizah, tangannya bergetar. Diam, jangan ribut dulu, kata Gus Imron keras, tapi suaranya sendiri bergetar. Azizah mengangkat wajahnya sekali lagi. Mata yang tadi penuh air mata sekarang kosong. Bibirnya bergetar pelan. Nafasnya seperti orang yang menarik nafas terakhirnya. Ya Allah. Ya Allah. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Lalu kepalanya terkulai. Hasan menutup mulutnya sendiri. Gus, dia nggak gerak lagi, Gus. Roni mundur sampai menabrak rak kayu. Astagfirullah, Gus. Nah, ini kita gimana, Gus? Gus Imron menatap tubuh Azizah yang kini diam. Nafasnya sendiri terputus-putus. Tangan yang tadi mencengkram sekarang gemetar.
Ia menyentuh leher Azizah. Tidak ada denyut. Wajahnya berubah pucat. Kalian diam, jangan berteriak. Kita pikir dulu. Hasan gelisah, berjalan bolak-balik di ruangan. Kita apain ini? Kita apain? Kita habis. Gus Imron menatap keduanya dengan mata yang merah. Diam, kalian diam. Teriaknya, tapi suaranya sendiri pecah. Kalian diam. Kita harus bereskan ini semua. Ia memandang lagi ke arah tubuh Azizah. Jilbabnya berantakan. Darahnya menetes ke lantai berdebu, membentuk bercak merah. Mata yang tadi penuh doa sekarang kosong, memandang langit-langit gudang. Gus Imron mundur satu langkah, menutup wajahnya dengan tangan. Nafasnya berat. Hasan memandangnya, lalu memandang Azizah. Roni bersandar kerak. Keringat bercucuran di pelipisnya. Tidak ada yang bicara beberapa detik. Hanya sunyi, tetes darah jatuh dari lantai. Gus Imron membuka mulutnya lagi. Suaranya lebih pelan. Kita bereskan ini. Kita diam. Jangan sampai ada orang yang tahu. Bereskan gimana, Gus? Dia mati. Diam kau. Jangan sebut itu. Jangan. Roni menunduk, tangannya di kepala. Astagfirullah. Kenapa harus begini ya? Azizah tetap diam, tubuhnya miring, kepalanya bersandar pada karung pupuk. Darah menetes dari pelipisnya, jilbabnya setengah terbuka, mata setengah terbuka menatap kosong. Gus Imron melangkah mendekati lagi. Ia menatap wajah Azizah yang sekarang pucat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh dagu Azizah. Kenapa kau begitu lemah, Azizah? Katanya pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Hasan menatapnya tajam. Gus, ini semua salah kita. Ini salah kita, Gus. Roni menggigit bibir, menunduk. Kita bakal ketahuan, Gus. Gus Imron mendongak, wajahnya tegang. Aku sudah bilang kalian itu diam. Kita pikir nanti. Sekarang kita keluar dulu. Jangan ada suara. Jangan ada orang yang tahu Azizah pernah di sini. Ia berdiri mundur beberapa langkah, nafasnya berat. Hasan dan Roni saling pandang. Udara di gudang terasa lebih berat dari sebelumnya. Azizah tetap saja diam, tidak bergerak. Gus Imron menatapnya sekali lagi. Matanya yang tadi dingin sekarang kosong dan bingung. Tangannya mengepal. Udara di gudang terasa seperti berhenti. Bau pupuk menusuk lebih tajam. Lampu redup di sudut ruangan berkedip-kedip pelan. Tidak ada suara, kecuali nafas ketiga lelaki itu yang terputus-putus. Tubuh Azizah tetap di sudut, pucat, berdarah, dan diam. Hasan menelan ludah. Gus, dia beneran gak gerak. Gus Imron menoleh ke Hasan dengan tatapan tajam. Diam. Kita keluar dulu. Kita pikir nanti. Roni memandang pintu, wajahnya pucat seperti kapur. Gus, kita habis, Gus. Tidak ada jawaban. Gus Imron hanya berdiri di dekat pintu gudang. Nafasnya masih berat, tangannya gemetar, matanya kosong menatap tubuh Azizah yang tergeletak di sudut ruangan. Diam, tidak bergerak. Darah di pelipisnya mulai mengering, mengalir pelan ke lantai, menyatu dengan debu dan kotoran. Hasan duduk di lantai menunduk, kedua tangannya menutupi wajahnya. Roni bersandar di dinding, wajahnya pucat, berkeringat seperti habis demam. Tidak ada yang bicara, hanya suara detak jantung sendiri yang terdengar di kepala masing-masing. Gus Imron menggerakkan kepalanya pelan. Ia tahu tidak bisa lama-lama di sini. Ia tahu semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nafasnya tertahan, ia menelan ludah, wajahnya kaku.
Kita harus bereskan ini malam ini juga. Katanya akhirnya, pelan tapi tegas. Hasan mengangkat wajah. Bereskan gimana, Gus? Dia udah mati. Sekarang, ambil karung goni di belakang pintu. Cepat. Roni bergerak duluan. Ia membuka pintu kecil di bagian belakang gudang dan menarik 2 lembar karung bekas pupuk. Karung itu kotor, ada bekas sobekan di sudut-sudutnya. Mereka biasa dipakai buat menimbun sisa tanaman busuk. Tapi malam itu, karung itu akan menutup tubuh seseorang yang baru saja kehilangan nyawanya. Hasan masih ragu-ragu saat membantu Roni membentangkan karung itu di lantai. Ia menatap Azizah beberapa detik, lalu mundur 1 langkah. Aku nggak bisa, Gus. Kau harus bisa. Kalau tidak, kau yang akan dikubur bareng dia. Keduanya saling pandang, tidak ada pilihan. Roni menunduk, mendekat ke tubuh Azizah. Tangannya gemetar saat menyentuh pergelangan tangan Azizah. Dingin, kaku. Ia menahan mual. Hasan ikut membantu. Mereka memiringkan tubuh Azizah pelan-pelan, membungkusnya seperti membungkus bangkai binatang. Tubuh Azizah dimasukkan ke dalam karung satu persatu. Kaki, badan, kepala. Tidak ada doa, tidak ada kain kafan. Tidak ada penutup wajah. Selesai dibungkus, karung itu diikat rapat-rapat dengan tali rafiah tua. Karung itu berat, bukan karena ukuran tubuhnya, tapi karena beban yang mereka tahu tidak akan hilang setelah malam ini. Mereka menyeretnya keluar lewat pintu belakang gudang, pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Langit malam gelap, awan menutup bulan. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik. Tidak ada orang lain di sekitar sana. Jalan kecil di belakang gudang mengarah ke tembok luar pesantren. Di balik tembok itu ada sebidang tanah kosong yang biasa dipakai menyimpan sampah organik pesantren. Tidak banyak yang ke sana, apalagi malam hari. Hasan dan Roni bergantian menyeret karung itu. Gus Imron berjalan di belakang mereka. Sepanjang jalan tidak ada yang bicara. Nafas mereka berat. Suara gesekan karung dengan tanah menambah sesak di dada masing-masing. Kaki Azizah yang terbungkus menyentuh batu dan akar pohon. Tidak ada yang peduli. Sesampainya di tempat itu, Hasan mengambil cangkul yang disembunyikannya di balik semak-semak. Ia sudah menyiapkan lubang itu sejak beberapa hari lalu. Awalnya hanya berjaga-jaga. Ia tidak pernah benar-benar mengira akan terpakai. Tapi malam itu, lubang itu jadi tempat akhir seorang gadis yang mereka siksa. Lubangnya dangkal, hanya sedalam lutut. Tanahnya keras dan penuh akar. Mereka tak sempat menggali lebih dalam. Waktu terus berjalan, mereka tidak bisa terlihat berada di sana terlalu lama. Cepat masukkan. Masukkan cepat. Perintah Gus Imron pelan. Hasan dan Roni mengangkat karung itu dan menjatuhkannya ke dalam lubang. Tubuh Azizah menimpa dasar tanah dengan bunyi berat. Karung itu tidak pas. Kakinya menekuk ke samping. Mereka tidak memperbaikinya. Mereka langsung mengambil cangkul dan mulai menimbunnya. Tanah dilempar satu demi satu, cepat, tergesa, kasar. Tidak ada yang membaca ayat apapun, tidak ada istighfar, tidak ada air doa. Hanya suara tanah yang menutupi karung goni secara perlahan. Sedikit demi sedikit hilang dari pandangan. Setelah lubang itu tertutup penuh, mereka meratakan tanah seadanya. Tidak ada batu nisan, tidak ada apapun. Seolah-olah tidak ada manusia yang pernah dikuburkan di sana.
Ayo kita pulang, kata Gus Imron pelan. Hasan berdiri, tangannya penuh tanah, wajahnya kotor, matanya kosong. Roni berjalan tertatih, kakinya gemetar. Tidak ada yang melihat ke belakang, tidak ada yang mengucap salam. Mereka hanya pergi, diam seperti pencuri. Kita berlanjut ke cerita sebelumnya. Kabar kematian Roni menyebar lebih cepat daripada kabar Hasan. Pagi itu pesantren benar-benar gempar. Santri putra dan santri putri dilarang keluar asrama. Para ustadz berbisik-bisik, ustazah menangis. Kiai sepuh jatuh sakit mendengar kabar itu. Tubuhnya lemah. Ia tidak keluar kamar seharian. Gus Imron berjalan dengan wajah kaku. Ia berusaha menunjukkan sikap tenang, tapi tangan kirinya gemetar saat memegang mikrofon di aula. Ia berbicara pendek di depan semua santri. Ini ujian besar bagi kita semua. Jangan menyebarkan gosip. Jangan membuat cerita yang tidak benar. Kita doakan saudara kita Roni diterima amalnya dan diampuni dosanya. Suaranya terdengar stabil, tapi matanya liar. Sesekali ia melirik ke arah menara masjid. Nafasnya cepat. Ia menelan ludah berulang kali. Para santri memperhatikan. Sebagian dengan takut, sebagian dengan curiga. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bertanya. Malam itu pesantren menjadi sangat sunyi. Lampu-lampu tetap menyala, tapi dingin yang merayap seperti tidak berasal dari udara biasa. Para santri diam di kamar masing-masing. Tidak ada suara candaan. Tidak ada langkah di lorong. Hanya doa-doa yang dibaca pelan di balik pintu. Menara masjid berdiri tegap, menutup rahasia kematian Roni. Kang Malik masih duduk di serambi masjid. Pandangannya kosong. Angin membawa bau lembab tanah yang baru saja menelan 2 nyawa. Semua terasa berat, tapi ia belum tahu apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain, Gus Imron duduk di ruang makannya sendiri. Piring di depannya penuh nasi dan lauk sayur lodeh. Ia mencoba makan seperti biasa, tapi saat sendok pertama diangkat, nasi di piring itu berubah. Belatung putih menggeliat di antara butiran lodehnya, berwarna keabu-abuan, seperti daging busuk. Bau anyir menusuk hidung. Ia menjatuhkan sendok, mundur 1 langkah, menahan mual. Ia menutup mata, membuka lagi. Piringnya kembali normal. Nasi putih, sayur lodeh hangat. Ia mengusap wajah, berusaha meyakinkan diri. Tapi tangan kirinya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini cuma bayangan. Ini cuma bayangan. Ia mencoba makan lagi. Kali ini bahkan sebelum sendok menyentuh mulut, nasi itu berubah jadi belatung lagi. Daging busuk meneteskan cairan merah ke piring. Bau menyebar, membuat perutnya itu mual. Gus Imron melempar sendok ke lantai. Suaranya keras memantul ke dinding. Cerang! Astagfirullahaladzim. Apa ini? Apa ini? Sejak kematian Roni, setiap makan jadi siksaan. Tidak hanya nasi, air minum yang ia tuang terlihat seperti darah keruh. Potongan buah seperti potongan organ tubuh. Semuanya membuatnya kehilangan selera makan. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Bukan hanya makanan, cermin pun berubah menjadi musuhnya. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin kecil di kamar untuk merapikan peci. Begitu ia memandang pantulan dirinya, wajahnya bukan lagi wajahnya. Yang ia lihat adalah
wajah arwah Azizah. Wajah rusak, darah menetes, matanya bolong, menyeringai. Rambut panjangnya menutupi setengah wajah. Giginya nampak berlumuran darah. Pantulan itu menatapnya dengan mata kosong, tapi senyum dingin. Gus Imron mundur, menabrak meja. Pergi! Pergi! Teriaknya pada cermin. Pantulan itu tetap menatap, bibirnya bergerak. Tidak terdengar kata-kata, hanya seperti doa yang dipelintir. Lalu cermin itu pecah dengan sendirinya. Cerak! Dengan suara yang keras. Pecahan-pecahan kecil jatuh ke lantai. Gus Imron menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat. Ia duduk di lantai memegangi kepala. Sejak itu, ia tidak lagi berani bercermin. Semua kaca di kamarnya ditutup kain. Ia hanya mencuci wajah dengan mata tertutup. Tapi suara itu tetap datang. Di tengah malam, ia sering mendengar bisikan di telinganya. Bisikan itu bukan suara asing. Itu suara ayat-ayat suci yang ia ajarkan setiap siang. Tapi nadanya mengejek, penuh ancaman. Kadang seperti suara orang menggeram. Kadang seperti suara Azizah yang sedang berdoa. Tapi suaranya itu patah-patah. Gus Imron. Bisikan itu sering datang tepat di telinganya. Bakal cikal dosamu. Gus Imron menutup telinga, menunduk di sudut kamar. Diam! Diam kalian! Dia teriak pelan. Aku tidak salah. Tapi bisikan itu tidak berhenti. Ia merasa seperti ada nafas dingin yang menyentuh lehernya setiap kali suara itu datang. Kadang ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Setiap ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Tapi bau darah tercium samar. Bau yang ia kenal di gudang tua. Hari demi hari Gus Imron makin tidak terkontrol. Jalannya semboyongan, ia berbicara sendiri saat berjalan di lorong. Santri lain mulai menjauh darinya. Mereka berbisik-bisik, mengatakan Gus Imron sakit atau kerasukan. Tapi tidak ada yang berani menegur langsung. Ia anak kiai lah. Ia tetap dihormati, meski dengan rasa takut. Gus Imron makin aneh ya. Bisik seorang santri kepada temannya saat mereka keluar masjid. Dia jalan malam-malam, ngomong sendiri. Katanya, dia lihat bayangan Azizah. Para ustadz juga mulai memperhatikan perubahan itu. Wajah Gus Imron yang dulu bersih dan tenang, sekarang pucat dan gelisah. Matanya merah, pandangannya sering kosong. Saat mengisi pengajian, suaranya bergetar. Tangannya gemetar memegang mikrofon. Kadang ia berhenti di tengah kalimat dan menatap ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Di serambi masjid, Kang Malik memperhatikan semua itu dari jauh. Ia melihat bagaimana Gus Imron berjalan dengan langkah tidak stabil, menutup telinga, kadang bicara sendiri seperti orang memohon. Kang Malik mengingat Azizah, mengingat Hasan, mengingat Roni. Semua itu tidak bisa lagi disebut kebetulan. Malam semakin larut. Di dalam pesantren, para santri sudah tertidur. Tapi Kang Malik masih terjaga. Tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya tidak mau diam. Sejak Roni mati, melompat dari menara, dan Gus Imron mulai bertingkah seperti orang gila. Semuanya jadi tidak masuk akal. Ia tidak percaya semua ini sekedar kebetulan. Ia mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih gelap. Sore tadi, Kang Malik tanpa sengaja menemukan sesuatu. Saat ia menyapu halaman belakang dekat gudang tua, kakinya menyentuh kain tipis.
Ia memungutnya pelan-pelan. Sobekan jilbab warna putih gading, penuh debu, ujungnya robek kasar. Ia mengenali motif benda kecil di pinggir kain itu. Ia tahu Azizah sering memakainya. Tangannya menggenggam erat sobekan kain itu sejak sore tadi. Ia tidak pulang, tidak makan. Ia hanya menyimpannya di saku, lalu duduk lama di serambi masjid. Pikirannya bolak-balik, semuanya terlalu janggal. Azizah kabur, tidak mungkin. Azizah bukan tipe yang berani bertindak seperti itu. Ia terlalu lurus, terlalu takut pada dosa. Malam ini, langit makin gelap. Angin bertiup dari arah barat, membawa bau lembab. Kang Malik berdiri pelan-pelan dari kejauhan. Ia melihat seseorang berjalan dari sisi barat pesantren. Sosok itu sendirian, jalannya pelan, tapi tidak lurus. Seperti orang yang mabuk atau tidak sadar. Ia mengenali siluet itu. Gus Imron. Langkahnya goyah, pecinya miring, tangannya gemetar. Ia berjalan pelan ke arah gudang tua, tidak membawa senter, tidak memakai sandal. Tubuhnya seperti ditarik sesuatu. Kang Malik menyempil, mengikuti di balik bayangan dinding, memperhatikan dari jauh. Jantungnya berdetak cepat. Ada sesuatu yang salah. Tapi ia tidak berani memanggil. Ia mengikuti pelan, menjaga jarak. Setiap langkah terasa berat. Gus Imron sampai di depan gudang tua. Ia berdiri mematung beberapa saat, menatap pintu kayu yang setengah terbuka. Lampu jalan tidak sampai ke tempat itu. Hanya ada cahaya bulan samar yang menembus awan tipis. Ia mendorong pintu dan masuk perlahan. Tidak ada suara. Pintu berderit pelan. Kang Malik mendekat perlahan, berhenti di sisi luar. Ia mengintip dari celah kayu lapuk. Di dalam, gudang itu masih sama seperti dulu. Karung pupuk menumpuk di sudut. Lantai berdebu. Lemari besi tua berdiri miring. Tapi malam ini, udara di dalamnya terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tinggal di sana. Di tengah ruangan, Gus Imron berdiri gemetar. Ia menatap satu titik kosong di hadapannya. Tapi Kang Malik melihatnya. Di sana, berdiri sosok yang tidak asing. Arwah Azizah. Tapi bukan arwah biasa. Ia sudah berubah menjadi perwujudan dendam yang hidup. Kulitnya retak-retak, darah kental mengalir dari celah-celahnya. Bau busuk pupuk dan daging membusuk menyengat. Rambutnya hitam pekat, basah, menjuntai hingga ke lantai, meninggalkan jejak lendir merah. Jilbabnya robek, ujungnya terbakar, menggantung seperti kain kafan. Matanya bolong, menyerap cahaya. Dan disitulah Gus Imron mengikatkan tali ke lehernya sendiri dan menaiki bangku yang sudah disediakan oleh dirinya. Beberapa detik kemudian, saat Kang Malik melihatnya, Gus Imron sudah tergantung. Lidahnya melet dan matanya mendelik. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.